Shalom, selamat bertemu pada program Street Justice. Saya Mariuti dari Palangkaraya. Saya akan bersaksi tentang bagaimana mengampuni, ya, tentang pengampunan. Kolose pasal 3 ayat 13. Ya, saya akan bacakan, ya, ayat menjadi dasar dari kesaksian saya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ya, jadi hari ini pagi tadi gitu ya, ada suatu peristiwa, ya, perkataan dari ibu saya kan ikut sama saya tuh. Jadi ada perkataan dari dia lah beberapa hari yang lalu yang membuat anak saya, dan setelah saya tahu juga saya ikut kecewa gitu ya. Ada perkataan beliau yang mungkin karena orang tua, apa karena memang karakter ibu saya tuh seperti itu memangnya gitu ya. Tapi ya itu tuh sangat melukai hati saya dan anak saya gitu, sehingga satu harian ini penuh dengan pokoknya saya tuh hampir-hampir nggak mau pulang gitu, kecewa gitu ya. Saya kerja, saya mampir di rumah di kosnya menantu saya gitu kan, terus kita yang ngobrol-ngobrol curhat lah gitu ya. Saya memang dekat sama menantu saya juga gitu, jadi terus anak saya juga yang satunya yang masih belum berkeluarga gitu ya, itu yang ada sedikit dia merasa kecewa sama neneknya gitu. Dan ributlah saya sana sini gitulah, bukan ribut yang berkelahi, enggak, cuman saya menumpahkan rasa kecewa saya menangis, saya ini kenapa Tuhan seperti ini, apa kurangnya saya terhadap orang tua saya, kenapa dia tuh ngomong sesuatu yang membuat luka di hati anak saya gitu. Jadi saya tuh berusaha untuk mengeluarkan semua unek-unek saya menangis sampai hampir-hampir kayak mau pingsan gitu. Kaki tangan saya ini udah mau kram gitu ya. Udah terus diiniin sama ini menantu saya, udah mah ini gitu, udah mama baring di sini gitu, udah gitu, udah banyak hal yang kita ini, saya telepon adik saya gitu gini-gini ya, minta ini gitulah ya. Banyak hal di sini yang ternyata menjadi pelajaran buat saya juga. Ada satu satu perkataan gitu ya dari adik saya gitu, bahwa izinkan kita tuh masing-masing, bahasanya ya kurang lebihnya seperti itu, masing-masing punya ruang. Seandainya misalnya kecewa, ya biar aja dulu kecewa. Pasti kalau misalkan marah, ya biar aja dulu marah sampai ini, jangan marah terus ditambah-tambah kita maksudnya direcokin gitu. Ya biarkan duduk diam ini gitu. Ya udah, pokoknya kasih dia ruang, masing-masing ruang. Nanti akan menyadari gitu ya. Intinya bisa merenung, berdoa gitu ya. Ya udah, saya akhirnya saya betul-betul nggak pingin pulang gitu. Tapi saya pikir kalau nggak pulang besok gimana gitu ya. Saya juga masih mikir gitu, ibu saya nih gimana besok kalau ini nggak pergi belanja, nanti besok beliau makannya gimana gitu ya. Kalau dia namanya anak yang satu tinggal satu ini ya pasti karena saya yang memperhatikan makannya, kesehatannya lah. Kadang-kadang ya saya udah umur kepala 5 aja masih diaturnya seperti anak kecil, ya itu saya terima semuanya. Kadang-kadang ya merasa kesal. Ya kadang-kadang saya juga, aduh ya enak ya adik-adik saya yang lain gitu, nggak ngadepin gitu ya. Kadang-kadang mereka hanya tanya kabar gimana, kirim uang gitu. Yang menghadapi tiap hari dengan karakter ibu saya seperti itu tuh, aduh membutuhkan kesabaran. Tapi sabarlah satu terhadap yang lain. Kenapa hari ini benar-benar saya rasanya diuji kesabaran saya gitu ya. Tapi ya Tuhan tuh baik, puji Tuhan semuanya. Ya saya yang berdoa, semua ibu saya ternyata juga berdoa, anak saya juga. Nah begitu pulang, akhirnya saya putuskan saya pulang ke rumah, saya harus pulang ke rumah gitu. Saya bilang sama adik saya, tolong hubungin mama supaya istilahnya kasih waktu, kalau aku pulang, aku nggak pengen dulu, aku mau
sendiri dulu kayak gitu. Nantilah tunggu waktu pasti aku akan datangin gitu ya. Ternyata ya pas aku pulang di luar dugaan gitu ya. Anakku itu yang kecewa itu kan datang nemuin aku, "Mana Mbah mah?" Malah dia minta maaf, malah dia minta maaf ke mbahnya, dia minta maaf ke saya gitu ya. Jadi ya puji Tuhan lah ternyata hari ini semuanya berakhir dengan baik. Inilah yang namanya kita hidup tuh pasti ada ujian-ujian, pasti ada juga ini membentuk anak saya, membentuk saya, juga ngajarin ibu saya untuk lebih berkata hati-hati. Saya juga harus lebih sabar lagi, anak saya juga belajar untuk bagaimana menerima atau apapun yang bisa ini harus dia selesaikan dengan baik. Puji Tuhan semuanya baik. Saya udah sampaikan ke anak-anak saya, ke adik-adik saya, semua masalah sudah selesai. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Yang intinya adalah ketika kita saling mengampuni, kita berdoa, pasti Tuhan tolong Tuhan yang akan selesaikan semuanya. Tapi itu semua berasal dari niat kita, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, seandainya mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal-hal yang sama gitu ya, tentang mengampuni, percayalah, saya tuh nggak akan bisa namanya punya masalah tuh nggak terselesaikan, pasti harus selesai gitu, apapun itu harus selesai. Dan saya tuh malam ini tadi tuh sudah khawatir, Tuhan aku nggak mau gitu sampai besok gitu. Jadi sementara itu saya besok ya karena ada ini, ada Bapak Gembala gitu ya. Kalau ini kan, beliau, besok jadwal saya ngirimin makanan, terus gimana besok ngirim makanannya gimana, ngirim snack-nya gimana? Aduh siapa yang masak, siapa yang ini gitu, aku nggak mau belanja besok gitu, udah saya antisipasi belanja. Akhirnya saya di belakang rumah tuh kan ada pasar malam gitu ya, udahlah tak beliin ini, besok pagi-pagi tak rebus, gitu kan. Udah pikiran nih udah jelek aja nih, udah, ini gitu ya, udah jadi pagi-pagi udah tak siapin, udah beres gitu. Cuman, eee ya itulah Tuhan tuh baik, tepat pada waktunya saya bilang. Terus temen yang, yang tanggung jawab sama program Street Justice ini, kan waktu sore itu ngubungin saya, "Bu Dharma tolong dong isiin Street Justice." Saya bilang, "Aku sedang lagi ada masalah, aku lagi belum bisa," gitu ya. Ternyata pas sudah ini, saya hubungi nih, malam-malam jam 10 dia "Bu gimana?" "Iya tetap Bu Dharma." Ya puji Tuhanlah saya sudah selesai masalah saya, tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini yuk, barangkali ada yang mengalami seperti saya ya, diuji kesabarannya, diuji harus mengampuni. Ya kalau dibilang, ya ibu saya sebetulnya siapapun pasti akan menilai ibu saya salah gitu dengan perkataannya, tetapi ternyata, kita juga bisa lebih dulu minta maaf, lebih dulu kita mengampuni, itu jauh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah siapapun mungkin yang mengalami, sedang dalam masalah, sedang dalam hal mungkin, dibutuhkan kita yang harus minta maaf jika ada orang yang melukai kita, ayo lakukannya, pasti semuanya akan beres, akan baik luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, saya mengucap syukur sekali, permasalahan hari ini sudah selesai dengan damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.